Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mas, banyak yang menunggu-nunggu kemarin update dari Bung Rocky. Banyak sih yang sudah ada penjelasan dari Haris Azhar, pengacara Bung Rocky, dan Bung Rocky setelah keluar dari Mabes Polri ya, dari Barreskrim Mabes Polri. Tapi pasti banyak yang menunggu apa yang bisa yang terjadi dari langsung tangan pertama ya, Bung Rocky. Tapi sebelum itu juga hari ini kan rencananya Bung Rocky itu akan ada semacam diskusi ya di kampus Unila, Fakultas Ekonomi Unila dan ITERA, Institut Teknologi Sumatera, dua-duanya di Lampung. Dan dua-duanya ditolak juga ini Bung Rocky. Tapi panitia ngototnya anak-anak muda ini katanya mereka menyatakan mereka akan tetap cari tempat dan kelihatannya acara dipindahkan di luar kampus gitu ya, Bung Rocky ya. Silakan. Mulai Bung Rocky. Ya, itu yang pertama soal kemarin. Jadi saya tetap diperiksa dengan 70 pertanyaan. Jadi saya membayangkan apa sebetulnya yang hendak dicari oleh penyidik. Tetapi samar-samar saya mulai mengerti bahwa saya tidak didakwa atau tidak akan diperkarakan dengan undang-undang penghinaan presiden, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak terlihat di dalam daftar pertanyaan yang diajukan ke saya. Jadi kelihatannya agak jelas bahwa saya akan dicoba di pidana dengan undang-undang menyebarkan kebohongan, undang-undang KUHP tahun 46 itu. Bohongan yang menyebabkan keonaran. Kira-kira itu. Tetapi kelihatannya untuk membuktikan itu, penyidik harus mengumpulkan banyak saksi ahli atau saksi fakta untuk menunjukkan bahwa saya tidak punya kapasitas untuk bicara di dalam dua bidang yang saya kritik, yaitu IKN dan Omnibus Law. Nah, kesulitannya bahwa itu problem yang sudah jadi pengetahuan umum bahwa ada protes terhadap Omnibus Law dan semua orang, bahkan siapapun yang merasa dirugikan oleh dua kebijakan itu boleh mengajukan dalil. Kan ini soal yang sudah diucapkan ke publik. Jadi bukan sekedar ahli yang boleh bicara di situ, tapi orang yang protes terhadap IKN, buruh yang protes dengan cara demonstrasi, akademis yang protes dengan cara konseptual, teoritis, berhak untuk mengajukan pendapat. Jadi bukan sekedar mereka yang membuat undang-undang itu yang memang menipu, atau mereka yang mempertahankan undang-undang itu yang memang disuruh untuk mempertahankan, tapi hak publik, hak rakyat, hak netizen, hak talk show station untuk membahas itu. Jadi kelihatannya akan ada kesulitan, tapi saya akan ikuti prosedur pemeriksaan itu. Ya. Oh, jadi sudah terbaca arahnya nih. Pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu ya. Yang itu juga dikenakan kepada sejumlah aktivis kami ya. Jadi itu semacam pasal langganan lah. Kalau nggak dapat apa-apa ya pergi pada pasal 40 pada Undang-Undang Pidana 46 itu. Dan pasal itu pasal yang sebetulnya dibuat oleh pemerintah Belanda untuk menghalangi bangsa ini untuk merdeka. Jadi sebetulnya konyol bahwa itu pasal yang sifatnya kolonialistis, otoriter dipakai sekarang justru di era demokrasi dan keterbukaan. Jadi konyolnya di situ, atau sering saya katakan dungunya di situ sebetulnya. Tapi kalau itu pun dipaksakan, kita bisa lihat apa argumentasinya nanti itu. Tentu penyidik hanya diperlukan atau memang hanya diminta untuk menyidik, dan pengadilan yang harus memutuskan pasal ini relevan apa tidak. Kalau nggak, lama-lama semua orang yang mengucapkan kritik pada IKN akan dijerat dong. Semua aktivis yang protes soal buruh itu akan dijerat karena dianggap nggak punya kapasitas untuk mempersoalkan. Yang punya kapasitas siapa? Yang membuat undang-undang tentunya. Yang punya kapasitas siapa? Ya Mahkamah Konstitusi. Tapi justru Mahkamah Konstitusi main-main dengan soal tuntutan untuk pembatalan itu lewat judicial review. Iya. Dan tapi kalau kita lihat sejak awal prosesnya ini kan polisi itu juga kesulitan kan. Kita tahu Barreskrim sejak awal udah menolak kasus Anda ketika dilaporkan soal penghinaan terhadap Pak Jokowi ya, karena memang itu delik aduan, dan kemudian ini laporan-laporan dikumpulkan dari beberapa Polda ya, dan kemudian diputuskan ditarik oleh Barreskrim. Jadi saya kira sebenarnya bagaimanapun juga polisi kan ini menghadapi tekanan juga, tekanan publik, bukan publik ya, tekanan dari para pendukung Pak Jokowi yang ingin Anda tetap harus dikenakan pidana apapun caranya. Kira-kira begitu ya? Ya, dari awal terasa bahwa ini dipaksakan, dan ya tugas penyidik adalah menyidik sesuatu yang sudah dilaporkan kan. Ya, tetapi memang ada hal yang lain, yaitu paralel dengan itu saya ditolak di mana-mana tuh, karena dianggap saya punya kasus dengan negara, dengan Pak Jokowi. Itu ditolak di Surabaya, ditolak di Jogja juga ditolak beberapa lembaga. Padahal sebenarnya mahasiswa mengundang saya
untuk minta keterangan apa sebetulnya isi dari Omnibus Law dan IKN itu, masuk apa yang saya kritikan. Jadi justru kalau rektor-rektor ini tidak sepakat dengan pikiran saya, ya datang ke forum saya supaya bantah saya, bukan menolak pikiran saya kan. Jadi bagi para mahasiswa merasa bahwa kasus saya ini dikait-kaitkan dengan politik sehingga imbasnya juga sampai di kampus. Kan kasihan para mahasiswa yang ingin dapat kuliah saya, tapi oleh rektor bilang, Pak Rocky lagi diperiksa di Barreskrim tuh, jadi kami larang. Lalu urusan apa? Kan saya belum dapat ketetapan hukum bahwa saya berbuat kriminal, kenapa saya dilarang? Itu konyolnya di situ nih, teman-teman rektor ini atau dekan atau mereka yang bertanggung jawab untuk melarang ceramah saya di kampus-kampus. Oke, sebelum kita ngomongin yang hari ini ya, kejadian nanti yang di Unila itu ya, kita lanjutin dulu yang kemarin. Tapi ada fenomena yang berbeda ya, rupanya imbas dari peristiwa sebelumnya ketika Anda dipersekusi oleh seorang wanita waktu itu membuat aktivis buruh ya saya kira dan juga banyak orang yang selama ini menjadi pendukung Anda itu kemarin hadir. Cukup ramai saya lihat di Barreskrim kemarin ya. Ya akhirnya terjadi adu massa tuh kan, dianggap bahwa mereka yang mendukung saya, yang pro saya juga merasa ya kalau saya dipersekusi ya hak mereka untuk melindungi saya kan. Karena itu artinya ada yang memprovokasi untuk mempersekusi saya. Jadi ini reaksi terhadap aksi yang tanggal 6 dan buruhnya bahkan minta saya tentukan berapa, 5.000, 10.000. Saya bilang enggak, itu 2 orang aja cukup yang datang ke saya itu karena saya aman. Tetapi karena solidaritas maka datang di situ dan saya temuin teman-teman yang mendukung saya tuh. Walaupun ada yang tidak mendukung saya pasti saya temuin juga. Cuman memang masa dari yang mendukung saya itu jauh lebih banyak dari masa yang biasa mempersekusi saya atau mendemo saya kan. Jadi ini menunjukkan bahwa udah terjadi semacam aksi solidaritas dan saya menghimbau atau meminta dengan sangat supaya jangan lakukan kekerasan atau perusakan. Datang aja ke tempat Barreskrim, itu kan hak saudara untuk menunjukkan solidaritas pada saya yang lagi berjuang untuk kepentingan buruh dan kepentingan masyarakat adat di Kalimantan. Jadi intinya jelas, saya memperjuangkan hak-hak buruh, maka buruh tentu bersolidaritas pada saya. Saya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, maka beberapa kali saya diundang oleh masyarakat adat untuk menerangkan apa sebetulnya problem agraria atau perampasan lahan hari-hari ini. Dan ini sangat relevan dengan apa yang terjadi di Rempang. Jadi betul-betul bahwa banyak WA menganggap bahwa saya sebetulnya memulai satu upaya untuk memaksimalkan tuntutan masyarakat adat. Dan Rempang itu adalah contoh dan mereka anggap ya FNN sudah berkali-kali mengingatkan bahwa potensi konflik agraris ini akan berlanjut atau konflik lingkungan. Itu yang terjadi tuh. Jadi relevan sekali, demikian juga teman-teman di Lampung minta saya datang ke Lampung untuk kasih kuliah tentang hal-hal yang menyangkut penggusuran atau pengabaian hak-hak atas lingkungan. Kan ini relevan kan? Jadi justru ada Rempang, kasus-kasus ini menjadi relevan, tapi justru saya dilarang untuk membuat analisis. Oke, tapi kelihatannya kemarin polisi lebih sigap ya, karena kalau sebelumnya kan Anda bisa langsung ada yang nyerobot ketemu Anda gitu, kalau kemarin kelihatannya polisi menjaga ketat Anda gitu ya. Iya, itu dari saya datang udah di pagar betis oleh polisi itu ya, mungkin ada info macam-macam bahwa akan ada pengerahan massa. Tapi saya jaminkan pada kepolisian itu mereka adalah teman-teman saya dan gak akan ada gangguan. Mereka hanya ingin menunjukkan protes karena sebelumnya si pengganggu saya itu seperti dibiarkan oleh pihak keamanan. Tapi tentu itu ada hitungan-hitungan yang khusus dari pihak keamanan, terutama di lingkungan Barreskrim. Jadi saya kira aman-aman aja tuh. Yes, oke. Nah, sekarang Lampung ya. Jadi ini meskipun ada ditolak ini di kampus Fakultas Ekonomi Unila, Universitas Lampung dan kemudian ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Ya, ini tadinya memang rencananya jadwal di situ ya. Tapi Anda tetap ke Lampung ya, Bung Rocky ya. Iya, saya ke Lampung karena mahasiswa merasa ditolak di kampus. Toh pikiran itu bisa diucapkan di warung kopi. Jadi sebetulnya konyol juga tuh dia akan menolak, padahal pikiran yang sama bisa dilakukan di sudut-sudut kota Lampung dan pasti pers juga akan meliput itu kan. Dan itu berita buruk bagi Unila. Bagaimana mungkin Unila, universitas yang harusnya menapis pikiran, melakukan debat argumentatif, justru menolak saya. Kan ajaib, rektor bilang bahwa Rocky Gerung lagi berperkara karena itu nggak boleh masuk. Lo justru karena saya berperkara, perkara itu yang mau diketahui mahasiswa. Apa sih perkaranya? Bahkan kalaupun itu jadi soal yang tidak disetujui oleh Pak dosen atau dosen-dosen atau terutama rektor datang aja ke saya kan. Bantah pikiran saya persis di depan forum mahasiswa tuh. Jadi jangan halangi, itu masalahnya. Kan konyol universitas menghalangi
percakapan akademis. Sama halnya partai politik PDIP yang seringkali menghalangi saya untuk bercakap dengan mahasiswa. Ini dua kekonyolan. Institusi politik dan institusi akademis sama konyolnya, yaitu melarang pikiran. Ya, saya kira sebenarnya mereka paham, meski kendati Anda dilarang di kampus, tapi dia tidak bisa menghalangi Anda untuk bicara. Bahkan kalau katakanlah Lampung juga menolak Anda, kan tidak bisa menghalangi apa yang kita lakukan setiap hari seperti forum Yusuf. Mereka itu lebih pada menunjukkan pada penguasa saja bahwa gua udah melakukan mencegah Rocky lah. Ini jadi cari muka saja lah dari para birokrat di kampus-kampus ini. Ini yang ngerti kenapa saya jadi musuh kampus kan. Kalau saya dimusuhi negara, oke, masa saya dimusuhi kampus? Saya datang dengan konsep, saya datang dengan teori, dengan argumen, dengan pikiran. Tapi kita nggak bisa mengerti ketakutan apa yang ada pada dekan atau pada rektor. Tentu ketakutan untuk kehilangan jabatan kan. Itu intinya kan. Lain kalau dia takut misalnya saya akan kehilangan kecerdasan kalau ikut dalam forum Rocky Gerung. Nah, itu masuk akal, maka dia larang. Tapi buat apa pakai prinsip kehilangan kecerdasan? Lo dia rektor, ini dosen, tempat kecerdasan diuji di kampus kan. Tempat kritisisme dipastikan tumbuh itu dari kampus. Jadi sekaligus para rektor ini memberantas pertumbuhan akademis, memberantas kemampuan mahasiswa untuk mengajukan dalil. Jadi konyolnya di situ tuh. Nah, satu-satu keterangan adalah mereka ini PNS, karena itu takut akan turun pangkat. Buat apa mengabdi pada negara sekaligus mengabaikan perintah konstitusi? Cerdaskan kehidupan bangsa artinya rektor harus mengundang pikiran masuk kampus. Jadi ini benar-benar satu rejim Pak Jokowi yang membuat semua orang ketakutan, bahkan untuk berpikir aja orang takut. Dan bersamaan dengan itu, hari ini juga yang rencananya akan ada debat itu batal karena debat di BEM UI gitu sangat disayangkan juga batal karena ternyata Pak Ganjar milih umroh dan kemudian Pak Prabowo juga menyatakan ada tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi tinggal Anies Baswedan sendiri yang sanggup. Ini kan juga sangat disayangkan forum penting begini tiba-tiba batal, dan yang kita khawatirkan hal yang sama ini akan terjadi lagi di kampus-kampus lain. Jadi calon presiden menghindari kampus gitu. Iya aja itu calon presiden diminta untuk oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, perintah konstitusi itu pertama-tama artinya presiden harus mampu untuk menyampaikan visi misinya di depan akademisi, karena di situ kecerdasan diukur itu. Tapi justru itu yang mereka halangi atau mereka hindari. Jadi para capres ini tidak mau menjalankan perintah konstitusi. Belum jadi presiden aja dia udah nggak mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bentuk ikut dalam perdebatan tentang visi misi atau konsep-konsep dia kalau mau memimpin. Jadi kelihatannya dari awal yang akan kita pilih adalah orang-orang atau yang tersedia adalah orang-orang yang takut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau menghindari perintah konstitusi. Itu mesti udah dibatalkan tuh. Bahwa dari awal ini orang-orang nggak paham bahwa dia ditugaskan oleh konstitusi cerdaskan kehidupan bangsa, artinya datang dalam perdebatan. Itu soalnya. Ya. Yang kita khawatirkan nanti para calon presiden ini, bakal calon presiden ini menggunakan otoritas kampus supaya mereka tidak kehilangan muka gitu, bahwa disenangkan. Itu bahaya kan jadinya. Kelihatannya begitu akan diatur supaya dia nggak kehilangan muka atau nggak kehilangan otak, atau memang nggak ada otak itu berupaya untuk kasih keterangan bahwa itu dilarang kampus mengundang tokoh-tokoh kritis. Apalagi kalau saya diundang jadi panelis mereka kan, itu kan mereka akan ngintip dulu kan. Padahal mahasiswa itu ingin panelis betul-betul dari tokoh oposisi, orang kampus yang berkedudukan oposan itu. Saya udah diundang oleh beberapa kampus untuk jadi panelis. Rizal Ramli juga begitu, Refli Harun begitu, Said Dino begitu. Jadi kelihatannya ini akan jadi problem baru bahwa kampus menghindari tokoh-tokoh oposisi untuk membahas proposal dari para capres ini. Dengan kata lain, kampus hanya akan mengundang orang-orang yang pro pada capres ini, kan konyol kan. Menguji itu artinya kontra, bukan pro. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Jadi sampai ketemu lagi ya. Yes, tetap 0%, akal sehat menginginkan demokrasi 0%. Oke, mantap. Yes.